Subhanahu wa taala dalam acara ngaji online yang ke-26 dengan tema menyiapkan spiritualitas keluarga sambut pembelajaran tahun 2021. Yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sumiaton MPDI. Beliau adalah pengurus Yayasan Al-Islam dan juga pembimbing pesantren mahasiswa Darul Fara, juga sekaligus dosen STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan sebagaimana biasa. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjut dengan tadarus. Insya Allah yang akan kita baca adalah surat Asy-Syams. Kemudian berikutnya dilanjutkan kajian inti sampai dengan pukul 6:45. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 6:55 dan dilanjutkan dengan penutup pada pukul 7. Baik, Bapak Ibu, hadirin partisipan yang menyaksikan di Zoom maupun di YouTube, mari kita awali ngaji online kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita membaca tadarus surat Asy-Syams dari awal sampai akhir ayat 1 sampai dengan 15. Kita awali dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها من بعد أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Shadaqallahul azim. Berikutnya saya akan bacakan terjemahannya supaya lebih mendalami makna dari surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengada
orang qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Samudu bitalwaha, telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, lalu Rasul Allah Shalih berkata pada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin peserta Zoom, baik yang di YouTube juga di Zoom, rahimakumullah. Demikian pembacaan surat Asy-Syams, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan langsung masuk kepada kajian inti dengan tema menyiapkan spiritualitas keluarga sambut pembelajaran tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sumiatun MPDI. Beliau sebagaimana kita ketahui adalah pengurus Yayasan Al-Islam Yogyakarta, sekaligus juga pembimbing dari Pesantren Mahasiswa Darul Faroh, juga dosen STPI, yang juga beliau sudah tidak asing lagi, dai yang sering melalang buana di Yogyakarta. Nah, beliau kali ini membawakan tema menyiapkan spiritualitas keluarga untuk sambut pembelajaran tahun 2021. Ini penting kita kaji karena memang Kementerian sudah mulai memberikan lampu hijau tentang pembelajaran tahun 2021 dalam dengan cara offline begitu, tapi tergantung kepala daerah. Namun selain menyiapkan imunitas, tentu juga penting menyiapkan iman. Nah, kali ini akan disampaikan oleh Ibu Somiatun tentang bagaimana menyiapkan spiritualitas iman keluarga kita untuk siap menyambut pembelajaran 2021. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Somiatun MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada kita betul-betul bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk taat kepadanya. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir tema ini sebenarnya ya kurang cocok ya untuk saya gitu ya. Masih banyak para ustadz dai yang lebih. Tapi tidak apa-apa, kami tetap mencoba begitu untuk bismillah bersama-sama, sebenarnya ini belajar bersama begitu ya. Semoga saja upaya kita untuk senantiasa menuntut ilmu itu akan membawa kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kali ini menyiapkan spiritualitas keluarga sambut pembelajaran tahun 2021. Ketika kita bicara keluarga, tentu
kembali kepada orang tua. Kita ini sebagai orang tua tentunya begitu, dan itu tidak mudah begitu untuk menyiapkannya. Siap itu kan harus dua-duanya siap, siap lahir, siap batin begitu. Jasmani, rohani, dan tentu mengacu kepada hal-hal yang memang harus dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran 2021. Ya. Kecerdasan spiritual sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu memang salah satu faktor yang menentukan gitu manusia itu akan jadi baik atau buruk, bahagia atau tidak, itu sebenarnya tergantung pendidikan apa yang diperoleh dalam keluarganya. Tentu tidak menafikan keluarga yang ada di sekolah. Kecerdasan spiritual memberi kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, juga memberi kemampuan kepada manusia untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan atas dasar bimbingan wahyu. Jadi saat ini mungkin kita juga melihat dari kecil mungkin dibimbing dengan keagamaan yang bagus oleh orang tuanya, tapi ternyata kadang ketika dia sudah menjadi orang yang pinter begitu, ternyata tidak mudah untuk membedakan antara yang hak itu tetap hak, yang batil tetap batil, itu ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan, juga hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga kadang yang awalnya haram jadi halal begitu, dan sebaliknya tentunya. Maka bismillah, bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita dalam pendidikan khususnya dalam keluarga itu benar-benar siap gitu menghadapi berbagai persoalan, dan dia dari kecil sampai nanti kelak dewasa tetap istiqomah. Yang benar tetap benar itu, yang salah tetap salah. Pamannya ya ketika bukan miliknya begitu, bukan miliknya itu dari awal sampai nanti mati ya bukan miliknya gitu. Jangan sampai menyalahgunakan, akhirnya ya kan nggak apa-apa gitu, ini kan milik bersama dan sebagainya. Dan ini saya pikir ya nggak terlalu berlebih, mungkin di dunia ini adalah gitu ya koruptor, itu kan dia sudah tahu. Kenapa seperti itu dilakukan? Tentu karena memang dia itu tidak mengindahkan apa kata hati nuraninya begitu. Dan berikutnya tentu mestinya untuk membedakan yang hak dan yang batil itu segala sepak terjangnya merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada wahyu. Kalau sudah tidak, waduh, luar biasa ini nanti akibatnya. Ketika wahyu melarang begitu, manusia itu kan harus menyesuaikan begitu. Bagaimana tetap dihindari gitu. Jangan sampai wahyu melarang kita melakukan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir hal ini berlaku untuk semuanya, termasuk saya, dan itu tidak mudah begitu. Nah, ketika kita semuanya acuannya itu agama, jiwanya anak-anak tertata begitu, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi, kenyataan-kenyataan yang dihadapi itu tidak terlalu membuat dia cemas, tidak terlalu kecewa. Apa? Karena itulah yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi kalau Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana", tidak ada sesuatu gitu ya yang terjadi kecuali atas izin Allah, kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah. Maka kita mengalir begitu. Nah, mengalir inilah yang susah begitu. Ya, mari kita sama-sama begitu. Maka di sini saya juga mengutip Quran Ali Imran 139. Ketika kita ngelenggono tetap iman begitu ya, Allah akan jamin begitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, begitu. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Lah, orang yang beriman tentu bagaimana ia mencerminkan keimanannya. Lah ini yang susah. Kita ini kan juga sudah saling tahu ya umpamanya. Oh, ketika ada kejadian kayak gini terus marah, terus kecewa, terus ini begitu ya. Lah, dan sekali lagi hal-hal yang kayak begini perlu dilatih ya. Diberikan kepada anak-anak kita. Gimana caranya menghadapi berbagai persoalan gitu. Supaya anak-anak kita itu ya kelak itu tidak banyak kekecewaan dalam hidup gitu. Ya, umpamanya ada sesuatu yang keinginannya A ternyata terjadinya B. Ya inilah yang terbaik. Nah, mestinya begitu. Ya, next. Berikutnya, ketiadaan kecerdasan spiritual akan mengakibatkan hilangnya ketenangan batin dan pada akhirnya hilangnya kebahagiaan. Nah, oleh karena itu penting menanamkan kecerdasan spiritual sejak dini pada buah hati. Nah, hal ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terutama orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi ketika agama itu kurang diperhatikan, gitu, biasanya kondisi keluarga itu memang sangat berbeda. Ya contoh kecil aja lah, umpamanya makan pagi begitu. Makan pagi orang tua yang rigid umpamanya memang taruhlah sambil tahajud umpamanya ya, dia sudah sambil menyiapkan begitu. Ketika subuh gitu ya, itu pulang itu tinggal paling 1-2 sehingga jam segini ini gitu. Semua yang akan dimakan sudah tersaji di atas meja. Dan itu tidak mudah. Lah, ketika sudah disajikan oleh seorang ibu, taruhlah, ternyata ada yang kurang. Menurut ibu sudah maksimal, ternyata ada yang kurang. Anak dari kecil ketika mau makan sudah ditanamkan. Anakku yang soleh atau solihah, kita sambil belajar ya. Rasulullah itu kalau mau makan doa, pakai tangan kanan, ambil yang dekat, dan melarang mencela makanan. Ini penting. Karena saya perhatikan, maaf, walaupun ini contoh kecil, kadang mamanya puasa itu ya. Ya Bu Atun biasa kadang juga belanja begitu ya. Itu ibu-ibu itu ada yang bilang gini, anakku ki kan nek sahur gitu ya. Nek orang nganggo amis-amis ki padha ra doyan. Lah, ini kan waduh, saya denger itu maklek gitu ya. Pentingnya tatanan spiritual yang mapan itu luar biasa. Sehingga apa? Walaupun sahur, entah buka, entah makan pagi, dia tidak akan pernah bertanya, tidak akan pernah mencela terhadap apa yang dinikmatinya. Dan ini tidak mudah. Walaupun pakai garam, dia tetap alhamdulillah. Kenapa? Itulah yang terbaik. Lah, ini tidak mudah. Syukur alhamdulillah ini mahasiswa saya, mungkin OPN juga ada yang ikut gitu ya. Karena juga saya share begitu. Penting begitu loh. Sampai nanti berumah tangga. Mestinya kan saling melengkapi gitu. Ketika dia kurang ini mungkin tanya, Ibu ada telur enggak umpamanya gitu. Kalau umpamanya lauknya cuma sambal, oh ada, sayang bisa buat sendiri gitu ya. Nanti anak itu ketika melihat yang kayak begitu tuh akan punya kebiasaan yang bagus. Bahkan tidak tanya itu, langsung apa yang ada dinikmati. Itulah yang terbaik. Nah, maka Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi semuanya begitu,
lingkungan keluarga ternyata akan membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan berikutnya. Termasuk ketika nanti akan berkeluarga juga akan menanamkan kepada anak-anaknya. Dulu ibuku begini, dulu bapakku begini, termasuk dalam menentukan hal-hal yang harus dilakukan atau yang dipilih. Umpamanya, kita punya anak begitu, mau menghadiahi padahal, tapi tetap kita bertanya gitu. Anak-anak dikumpulkan semua, kalau anaknya lebih dari satu tentunya. Nduk ini atau Le ini, bagaimana menurut pendapatmu kalau ibu kepingin begini? Anak ditanya. Coba ayo semuanya usul, barangkali nanti ada yang lebih baik. Walaupun seorang ayah, seorang ibu sebenarnya sudah punya pilihan. Tapi ternyata ketika dilontarkan, disampaikan kepada anak-anak jadinya beda. Nah, ini pentingnya komunikasi juga kepada anak-anak. Tetapi sekali lagi, ketika anak sudah dibekali dengan agama insya Allah yang bagus, tentu melalui ketauladanan orang tua, kebiasaan orang tua, itu nanti kan anak itu ketika sudah pisah nanti kan ingat itu. Oh, orang tuaku taruhlah, kalau jam segini dia sudah sholat, umpamanya. Kalau jam segini sudah tersedia makanan di atas meja. Kebiasaannya begini, kalau menyelesaikan masalah dikumpulkan bareng-bareng, diajak komunikasi baik-baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah sehingga ketika dibiasakan itu kebahagiaan, kesakinahan, mawaddah warahmah tentunya, dan pendidikan dia akan terarah secara baik. Karena sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan oleh orang tua kepada putra-putrinya begitu. Nah, dengan kecerdasan spiritual manusia dapat mengenal jati dirinya dan mengenal Tuhannya. Karena manusia yang memiliki spiritual yang baik akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah sehingga akan berdampak pula kepada kepandaian dalam berinteraksi dengan manusia. Nah, bagaimana kita berbuat ini memang ya berusahalah sama-sama begitu. Jadi senantiasa berpikirnya ini Allah senang enggak itu? Ini Allah ridha tidak? Ini dilarang oleh Allah tidak? Semua orientasinya ke sana. Kenapa? Karena semua yang dilakukan nanti akan kembali kepada dirinya begitu. Sebagaimana Fusilat 46. Man amilan sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jelek, jahat, maka kejahatannya akan kembali kepada dirinya. Maka setiap langkah yang ia lakukan senantiasa dihubungkan dengan akhirat. Ini akan membawa kebahagiaan atau membawa kesengsaraan. Kalau sudah seperti itu, saya yakin ya sangat minim lah hal-hal yang terjadi di dalam keluarga, tentunya pengaruhnya terhadap pendidikan putra-putri kita. Ya, berikutnya, monggo lanjut. Kita bisanya berikhtiar, bercita-cita, dan tentu secara maksimal kita lakukan. Walaupun pasti ada di sana-sini kekurangan. Ya. Ini Pak Ari Ginanjar dalam buku ESQ mengatakan, ya, kecerdasan yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual. Karena memang apa-apa itu kembalinya kepada agama itu kayaknya enak banget itu. Kalau sudah agama A, kita ikut A, B, B. Walaupun kadang itu pahit gitu loh. Ya, sama itu. Semua orang pasti ya punya masalah-masalah yang tiap hari dihadapi. Sama ya. Jadi ya kadang ya sedikit ngeluh, kadang itu, tapi terus dikembalikan, itulah yang terbaik gitu. Ya kita wajar ngomong-ngomong, kan Allah juga tahu hati kita seperti apa begitu ya. Kadang juga aduh terlalu berat ini untuk saya, kadang juga begitu. Tapi itulah yang terbaik, siapa tahu Allah akan mendatangkan kemuliaan di balik apa yang terjadi, kan begitu ya. Kenyataan sekarang ini para orang tua sering menonjolkan satu kecerdasan yaitu intelektual saja, tanpa menempa kecerdasan spiritual. Padahal manusia memerlukan dan sangat berpotensi untuk memiliki.
IQ, EQ, dan SQ. Jadi mestinya harapannya begitu ya, semuanya bagus. Tapi begitu, agama itu harus yang paling dinomor satukan. Taruhlah umpamanya begini, agamanya bagus, kebetulan IQ-nya itu agak rendah atau bahkan rendah gitu. Matematikanya itu seringnya dapat 2, dapat 3 gitu. Terus orang tua kan kadang kaget itu. Oh, matematikanya dapat 2. Anak kan sudah minder gitu. Ibu dapat nilai 2. Bismillah, itu kan membuat kamu rajin belajar. Enggak apa-apa, masih ada waktu untuk mengejar. Dan sekolahmu masih panjang, nak. Wah, ketika masih SD, kan sekolahnya masih panjang. Masih ke SMP, masih ke SMA, syukur ada kemampuan untuk kuliah. Kalau toh tidak, itulah yang terbaik. Lah, itulah yang bagi orang tua perlu senantiasa ya menghadapi itu dengan ikhlas, dan itu tidak mudah ya mungkin kami sendiri ya sama anak 5 yo reno 5 umpamanya begitu ya, nggak apa-apa, garis Allah itu sudahlah, pasti ada hikmah di balik itu. Oh, kok anakku yang nomor 1 begini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, pasti ada hikmah di balik itu. Yang jadi masalah kadang orang tua itu kan juga ada yang terlalu ambisi begitu. Anakku harus begini gitu. Tapi ketika kita kembali kepada agama, yang menentukan itu Allah kok. Manusia itu kan bisanya berikhtiar, berdoa, berikutnya tawakal. Karena hak penuh untuk menentukan sesuatu itu adalah Allah, bukan haknya manusia. Nah, inilah yang bagi kita, saya pikir ya bagaimana caranya menghantarkan putra-putri kita ini gitu ya, berikhtiar ya, diikhtiari semaksimal mungkin untuk dipilihkan pendidikan tentunya yang mengarahkan tidak sekedar ia bahagia di dunia, tapi bagaimana ia bahagia di akhirat, termasuk berkeluarga pun kita kan juga begitu. Jangan sampai kita berkeluarga hanya sebatas ketemu suaminya di dunia, tapi bagaimana suami anak itu kita hantarkan sampai bareng-bareng ketemu di surga. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 22, silakan nanti dicek ya. Berikutnya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid, serta berprinsip hanya karena Allah. Inilah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama. Anak-anak kita belajar itu karena Allah. Menghadapi sekarang pandemi seperti ini, itu ya Allah. Menggariskan seperti ini. Dan ternyata bagi yang bisa mengambil hikmah itu ya banyak itu. Akhirnya yang dulu-dulu udah banyak yang menyampaikan, bisa banyak bertemu dengan keluarga yang awalnya susah untuk ketemu. Berikutnya juga banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin masak bareng gitu ya, musyawarah bareng, apa-apa ya, pokoknya banyak hikmah di balik itu semuanya. Ya kita maunya kita itu kan nggak mau ada musibah, itu kan maunya kita. Tapi ketika Allah menggariskan kita nggak bisa ngapa-ngapa, maka mengalir, ikhlas menerimanya semata-mata karena Allah. Lah, hal-hal yang kayak begini harus kita tanamkan sejak dini. Nah, orang itu kadang rata-rata itu kalau penanaman agama, spiritualitasnya kering begitu, yang baik pun diterima dengan kecewa. Umpamanya, dibelikan motor mereknya Yamaha umpamanya. Anak yang bersyukur ketika sudah kita tanamkan kan pasti akan mengatakan, alhamdulillah Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kebaikan yang baik, banyak, dan semoga motornya ini manfaat barokah. Tapi anak yang spiritualnya kering,
Yamaha, aku sukanya Honda. Coba, selaku orang tua tentu teriris-iris itu. Sudah uang nggak ada diada-adakan, ternyata tanggapan anak seperti itu. Nah, mari kita sama-sama. Bagaimana anak-anak kita bisa menerima kenyataan-kenyataan dengan ikhlas dan ridho. Apa saja karena Allah. Nah, itu menyenangkan banget. Nah, mari kita sama-sama wujudkan, dan itu pengaruhnya sangat besar dalam keluarga. Dan setiap hari kita hadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi, padahal itu kadang kurang kita inginkan. Lah, yang kurang kita inginkan itu bisa kita terima dengan bahagia, dengan senang, dan itu tidak mudah. Berikutnya, suara hati manusia adalah kunci spiritual. Karena ia adalah pancaran sifat-sifat ilahi. Contoh ingin diperlakukan adil, keinginan hidup sejahtera, keinginan untuk mengasihi dan dikasihi. Semua adalah sifat-sifat Allah. Nalar spiritual dalam pembentukan kepribadian yang matang tersebut pada akhirnya akan memunculkan sikap profesional dan tanggung jawab profesional. Hal ini terjadi karena secara otomatis akan memunculkan sikap moral atau integritas moral yang tinggi, di mana seseorang akan memiliki tanggung jawab yang besar dalam segala aktivitas yang ia lakukan. Nah, ini kaitannya dengan amanah ya. Ketika sudahlah kita berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya kok mungkin kurang bagus, ya itulah yang terbaik. Nah, usaha semaksimal mungkin, hati nurani kita yang paling dalam mengatakan apa kita ikuti, dan itu kembali kepada sejauh mana kadar keagamaan, kadar keimanan kita masing-masing. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kita ini sudah slide terakhir. Nanti kita mungkin banyak tanya jawab juga begitu. Pembelajaran 2021. Nah, yang jelas orang tua dan anak harus siap menghadapi baik secara daring atau luring. Ikhlas menerima apa yang terjadi. Ya Bapak Ibu. Memang informasi yang kita tangkap bersama 2021 itu akan memulai perubahan pembelajaran yang beberapa saat kemarin gitu ya, kita menggunakan daring. Nah, terus ternyata begitu, ini sudah ada informasi-informasi kecil, benar tidaknya kita juga tidak tahu. Apakah betul? Tunggu saja. Kenapa? Karena juga melihat situasi dan kondisi. Kita sudah menggebu-gebu, nanti kita sudah offline. Karena memang hasil daripada pembelajaran secara daring itu ya banyak kendala gitu. Umpamanya jaringan. Nah, terus juga fasilitas, kan begitu. Kapan itu juga ada gitu ya pertanyaan gitu. Yang tanya gitu entut gitu ya. Saya tanya, ini masnya dari mana? Oh, saya dari Kalimantan Timur, Bu. Nah, itu kan kendalanya jaringan. Dan saya yakin apa yang saya berikan, jawaban saya sangat mungkin juga entut begitu. Nah, selain ada positifnya, tentu negatifnya banyak. Yang namanya dunia maya begitu. Dan berikutnya juga bagi yang gaptek ya, termasuk saya, ya, wah itu ya berjibaku sebisanya gitu ya, walaupun masih tetap minta bantuan gitu ya, kepada anaknya, kepada siapa yang tentu, kepada teman kantor gitu, yang tentu itu dimiliki oleh orang-orang muda begitu. Nah, 2021 besok kita itu ya selaku orang tua tentunya begitu ya, menyiapkan anak untuk bisa memberikan fasilitas yang diperlukan ya, yang biasanya mungkin saat ini
online gitu, tentu ketika besok akan sekolah, akan memasuki pembelajaran yang berbeda, tentu juga ada hal-hal yang diperlukan yang berbeda dengan ketika online gitu. Maaf, anak-anak saja ya ketika di rumah itu tidak seperti dulu begitu. Biasanya saya kalau menyiapkan untuk anak-anak asuh kami, biasanya bukunya banyak begitu. Terus pensil, setip, penghapus dan sebagainya. Sekarang kami tidak siapkan itu. Apa yang kami siapkan? Komputer. Jadi komputernya awalnya hanya 1, sekarang jadi 4 apa 5 begitu ya, anak-anak yang menyiapkan. Artinya apa? Itu nanti ditinggal gitu ya. Ketika sudah offline itu ditinggal sekolah, dan di sekolah akhirnya pasti memerlukan buku tulis lagi, memerlukan alat-alat sekolah yang berbeda ketika daring begitu. Nah, ini orang tua itu tugasnya jadi akhirnya juga double. Tapi ada hikmahnya. Yang mestinya dulu nyantai-nyantai, taruhlah komputernya punya 1, ketika seperti ini terdesak oleh keadaan, malah punya banyak akhirnya. Dan tidak sekedar kami nyiapkan gitu ya. Ternyata ada orang yang peduli begitu. Kira-kira apa ya Bu yang disiapkan saat ini, yang perlu bantuan saat ini? Kalau boleh mohon, ya komputer yang bisa digunakan untuk dilihat bareng-bareng begitu. Jadi umpamanya anaknya taruhlah 19, komputernya ada 1, bisa dilihat bareng-bareng tapi kan tidak terjangkau. Tapi ketika 5 itu ya, berarti per 1 komputer bisa dilihat oleh 4 anak. Nah, ini kan lebih terjangkau, lebih mudah ya. Hikmahnya fasilitasnya tambah begitu ya. Dan berikutnya tidak usah pakai buku tulis, pensil dan sebagainya. Sepedane rusak enggak apa-apa begitu karena tidak bersepeda gitu ya, bagi yang sekolahnya jauh tentunya begitu, panjenengan juga begitu putra-putrinya. Tapi gitu, ketika ini nanti bulan Januari sudah berubah pembelajarannya jadi offline gitu, nyiapkan buku dan sebagainya, terus nyiapkan alat transportasi yang harus digunakan begitu, yang semula tidak ngapa-ngapa, dan berikutnya anak-anak juga harus siap. Biasanya di rumah kadang nggak seragam, santai-santai, belajar sambil tiduran, nah itu akan tidak bisa nanti. Jadi fisik maupun psikis semua harus siap. Berikutnya, orang tua sering komunikasi dengan anak, ya ini penting sekali. Kadang anak melakukan sesuatu yang kurang kita inginkan gitu ya, karena ada sumbatan-sumbatan yang mungkin gitu ya, anak rasakan. Orang tua kadang maaf ya, ada gitu, orang tua kadang kalau kepengen apa, gitu. Mamanya ya dalam hal fasilitas mamanya, tahu-tahu beli gitu. Jadi belikan anaknya, wah, padahal anak nggak suka gitu. Nah, ini kan repot begitu. Anaknya nggak suka, orang tuanya suka. Nah, ini kan repot. Maka antara anak dan orang tua itu memang penting banget begitu. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap aktivitasnya begitu, yang akan dilakukan gitu, penting untuk berkomunikasi. Karena ketika komunikasi ini split, waduh, anak-anak sekarang udah pinter-pinter begitu ya. Kadang orang tuanya ya mungkin ini begitu. Kalau tidak biasa komunikasi itu dilakukan, maka bagaimana cara komunikasi yang baik? Tentu masing-masing keluarga punya cara sendiri-sendiri begitu. Keluarga si A gimana, dan komunikasi yang efektif ternyata yang mungkin sok kami lakukan tuh ya,
sebulan sekali kami ada keluar bersama keluarga gitu. Nah, ini pandemi sudah lama banget ini ya, sejak bulan Februari begitu ya. Kadang anak-anak juga merasa kok lama nggak piknik toh ini Bu, umpamanya. Ya kondisinya seperti ini ya, suatu saat nanti kan ketika sudah kembali normal ya kita lakukan gitu. Kenapa gitu? Diusahakan ya, ini mungkin yang pernah kami lakukan gitu. Diusahakan ketika ada kekeliruan tuh tidak langsung ditegur. Gimana caranya ya disimpan dulu. Itu nanti disampaikan ketika piknik. Mamanya. Anak kita mamanya ada yang punya kebiasaan bangun tidur itu ya langsung bangun ini terus kemana-kemana gitu ya. Terus tempat tidurnya berantakan, bahkan bantalnya kadang jatuh di bawah, selimutnya ting selewer mamanya. Nggak usah terlalu banyak kata langsung, udah itu disimpan aja, sebulan yang akan datang nanti disampaikan. Mamanya nggak usah banyak-banyak, anak sekarang tuh nggak suka diceramai gitu ya, karena ngelihat di YouTube juga udah banyak itu. Ya nanti ngomongnya anak-anakku yang soleh atau solikah. Dari ibu sedikit saja kayaknya ya tolong dibiasakan kalau umpamanya bangun, sholat, habis itu tempat tidurnya dirapihkan lah biar kelihatan indah, rapi, bersih gitu ya. Secara umum kan orang itu seneng ya bersih rapih, tapi ngerapihkan dan bersihkannya itu loh kadang yang nggak mau itu. Ya mungkin itu saja adalah Ibu, nah, umpamanya. Nah nanti Bapak menyampaikan apa, terus berikutnya tidak lupa anak-anak dimintai pendapatnya itu. Mungkin Ibu ada yang salah apa yang tadi disampaikan itu, atau Bapak mungkin ada yang salah itu ya yang disampaikan, ya silahkan anak-anak ngomong, anu Ibu ini, oh ya nanti dibagi gitu, itu anu Ibu, oh iya soalnya udah kesusu Ibu kadang, oh iya biar nggak kesusu bangunnya tentu di awal, jangan mepet itu ya, sudah mau ngantor, sudah mau kuliah, lah bangunnya mungkin kurang pagi sehingga jadi tidak bisa melakukan yang mestinya itu harus dilakukan. Lah itulah Bapak Ibu yang kami hormati, penting sekali komunikasi itu dilakukan. Syukur ada komunikasi ketika nggak keluar ya, komunikasi bulanan apa yang mau dilakukan begitu ya. Ya ketika orang tua bisa memberi contoh, bisa memberikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diajak anak-anak itu untuk melakukan kebiasaan yang baik, insya Allah lah begitu. Ketika pisah dengan kita, ketika ia sudah berkeluarga, saat ini, sekarang ini, ketika belum berkeluarga mungkin ya, ibu. Tapi nanti ketika sudah berkeluarga, rekaman-rekaman yang ditemui anak itu, nanti dia mikir, oh ibuku kalau pagi begini, oh bapakku kalau pagi begini, itu nanti gitu. Sekarang ini kayaknya belum, karena masih ada ibunya. Dia kan masuk nggak masak, oh bisa dari orang tua, ayo keluar kan begitu. Nah, ini ada ayat yang saya kutip gitu ya, Ar-Ra'd ayat 11 kaitannya dengan menghadapi perubahan gitu. Saya baca saja. Maaf kalau Arabnya loncat-loncat gitu. Pak Sapi juga sudah tak minta. Kali saya juga finish itu baru tadi malam sudah jam berapa karena kemarin ada sesuatu yang tidak diduga, akhirnya saya nggak bisa lakukan ya, ada Zoom dengan teman-teman. Ya sudahlah begitu. Ya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya, diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah begitu. Ya, ini kayaknya kita mengalami banyak perubahan. Dari bulan Februari yang biasa pembelajaran secara offline langsung daring, geragapan. Ya, geragapan betul. Karena apa? Fasilitasnya belum ada.
HP yang maaf nggih, yang anak-anak biasanya maaf yang ekonominya lemah umpamanya memang belum punya HP, akhirnya harus beli HP. Ya pokoknya kayak begitu ya, geragapan kadang begitu. Orang tua yang nyantai-nyantai akhirnya jadi tidak pernah menemani belajar anaknya karena PR bapak banyak dari Pak Guru, Bu Guru, akhirnya ngajari. Apalagi ngajari sekarang tuh nggak mudah. Matematika kelas 6 SD itu sudah susah, sehingga kan bingung dan bingung begitu. Nah, kebingungan seperti itu wajar. Karena orang berubah dari satu keadaan ke keadaan lain itu tidak mudah untuk menyesuaikan. Sama saya pikir ini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Dari yang punya kebiasaan mungkin rapih tertib, terus ketemu dengan mungkin kurang rapih dan kurang tertib, itu nggak mudah menyesuaikan. Tapi kan harus mengalir, tidak boleh terus diperbesar begitu. Lah, termasuk ini nanti ketika ada perubahan baru begitu, kita juga harus menyesuaikan. Ketika pembelajaran daring, kita menyesuaikan daring. Ketika nanti luring, kita juga harus segera menyesuaikan. Walaupun begitu, walaupun itu juga tidak mudah, maka Allah pun juga seperti itu. Kalau orang tidak mau berubah begitu, ya sudah gitu ya. Akhirnya ya hanya stagnan begitu. Maka sebenarnya ketika kita mau merubah, Allah juga akan memberikan perubahan kepada kita, tentu kepada yang lebih baik. Ya, jadi ketika kita tidak mau merubah diri, diingatkan, sekarang pembelajarannya daring loh. Terserah mau daring mau nih, saya yang penting mau luring umpamanya begitu ya. Ya, terus mahasiswanya nggak ada, kan repot begitu. Atau orang-orang tua tuh banyak yang marah loh. Ya maaf kadang kalau pas saya mamanya dengerkan gitu ya, saat belanja atau saat pengajian gitu, wah mumet tuh. Yang sekolah malah wong tuane gitu. Jadi yang sekolah memang orang tuanya, ya saya perhatikan ini untuk anak-anak SD juga begitu. Kadang orang tuanya yang pusing, ya pernah itu ya ada cerita gitu, orang Jawa Barat itu. Ada pembelajaran bahasa Jawa. Nah, suami istri Jawa Barat semua bahasanya Sunda. Terus di sekolah ada pembelajaran bahasa Jawa. Lah pembelajarannya secara daring. Menyerah itu orang tuanya, Pak ngapunten. Kok ngapunten bahasa Indonesia ya. Pak maaf saya sudah pasrah. Saya nggak bisa bahasa Jawa, terserah itu untuk bahasa Jawa lah. Mestinya gitu ya. Orang tuanya kan belajar bahasa Jawa dikit-dikit begitu ya, tapi orang tua kadang udah nggak mau. Lah inilah, ketika orang tua sudah seperti itu, ini udah susah untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Monggo kalau ada yang mau bertanya gitu. Monggo. Matur nuwun sangat Bu Som yang sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana kita menyiapkan spiritualitas untuk menyambut pembelajaran tahun 2021. Saat ini kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu seluruh partisipan baik yang ada di video maupun nanti di chat boleh menyampaikan pertanyaannya. Persilakan siapa yang hendak bertanya terlebih dahulu bisa angkat tangan ya. Monggo. Atau di chat juga boleh. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti Pak Syafi'i. Sebetulnya tema apa namanya yang sangat menarik. Bumi J. Oke, baik. J, Bumi silakan disampaikan pertanyaannya. Monggo Bumi. Nanti dijawab sendiri.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Som sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana menanamkan spiritualitas pada anak yang tadi juga sempat disampaikan bahwasanya memang tidak mudah ya, tidak mudah. Ini terkait dengan rasa gitu ya. Kan tadi juga disampaikan kalau pastinya dalam kita menanamkan spiritualitas itu terkait dengan apa yang kita lakukan sendiri juga. Artinya ketauladanan di situ sangat penting. Nah, ini ada hal yang bagi saya sampai saat ini masih menjadi PR ketika saya menjadi orang tua. Jadi begini, orang tua itu memang mesti memberikan contoh ya kepada kita. Tapi kalau pengalaman saya dulu itu agak istimewa. Istimewanya begini. Kalau saya itu belajar atau katakanlah saya itu ujian. Saya ujian dan kakak adik saya juga ujian. Itu orang tua itu juga ikut ujian. Ikut ujian itu tidak hanya terkait dengan belajar, tapi mesti ditingkatkan istilahnya kalau beliau itu ya sholat malamnya, ya puasanya, ya kemudian zikirnya, istilahnya ditambah. Kalau kayak kita ujian itu kan belajarnya yang tambah. Dan selalu orang tua saya itu sampaikan gini, tugasmu sinau. Jadi tugasmu sinau. Jadi kalau saya mau yang istilahnya pas saatnya ujian harus belajar, harus wirid panjang-panjang, itu malah oleh orang tua saya nggak boleh. Tugasmu sinau. Bapak istilahnya begitu. Jadi orang tua yang dari sisi zikirnya, puasanya, sholat malamnya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini saya mikirnya, kalau pas saya jadi orang tua, anak belajar, saya juga belajar gitu. Karena podo sekolah, istilahnya waktu itu begitu. Kalaupun enggak, ya paling nemani karena mereka selalu bertanya ini itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana menurut Bu Som, pengalaman Bu Som terkait dengan keterikatan hati. Jadi tidak diawasi jauh dari orang tua, tapi terasa selalu diawasi. Terasanya itu kayak ada orang tua gitu. Nah, saya nggak tahu apakah pada anak-anak saya juga demikian, tapi yang saya alami itu seperti itu. Dari pisah dengan orang tua itu mahasiswa, kalau dari SD sampai SMA kan masih bersama orang tua, tapi begitu pisah dengan orang tua, itu perasaannya masih terus kayak diawasi. Sehingga istilahnya nggak pernah neko-neko. Nggak pernah neko-neko. Yang yaitu perasaan saya, apakah anak-anak saya juga begitu atau tidak, saya alam ya, kita nggak tahu. Nah, bagaimana pengalaman Bu Som terkait dengan dua hal itu? Terima kasih, saya kembalikan pada Sofi. Sami-sami Bu Umi yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan pengalaman hidupnya, dan itu menarik ya. Itu juga minta ditanggapi oleh Bu Som sebagai pembicara pada kesempatan pagi hari ini. Tampaknya langsung ditanggapi mawon J, Bu Som J. Ya, matur suwun Bu Umi. Ini luar biasa menurut saya. Orang tuanya Bu Umi termasuk faham, dikaruniai ilmu yang mumpuni. Ini luar biasa, Bu. Jadi ketika anaknya belajar, orang tuanya puasa, sholat malamnya luar biasa begitu.
Lah, ini memperoleh orang tua kayak gini ini mahal ini. Nah, kalau kami malah lucu banget ini. Ya. Ujian enggak itu wes orang ngerti gitu loh ya. Wah, yang jelas wes pokoknya nyuwun doa gitu. Bu, Pak nyuwun doa. Ya wes tak dongake, sudah titik gitu. Ya kenapa? Karena itu tadi bekal pendidikan, bekal agama tentu orang beda-beda. Itu luar biasa Bu Umi. Bahkan saya masih ingat itu, sudah ada Pak Muslihin itu. Saya ketika mau ambil S2 Pak, minta doa restu begitu. Orang tua saya bilang, uang sekolah kok rawes-wes lah piye jal kaya ngono kuwi. Artinya kan orang anak punya orang tua yang berpendidikan itu luar biasa. Tapi saya juga enggak apa-apa. Nggih pokoknya didongake mawon. Lah saya mau ngomong apa? Ya maaf sekali ya, bapak saya almarhum itu kan enggak sekolah, Pak. Jadi kan aku tuh kalau sekolah dari sekolah kok gak wis-wis iki gak sekolah apa meneh ngono. Padahal lo sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi itulah pentingnya orang tua berpendidikan, orang tua punya spiritualitas tinggi. Tapi bagi saya itulah orang tua saya. Tetap saya hormati, tetap saya muliakan. Bahkan saya sekarang mungkin ya penjenengan tahu punya kewajiban yang tidak bisa ibaratnya digantikan oleh siapapun kecuali saya. Lah, hal-hal yang kayak begini kan penting begitu memang begitu ya. Bahkan saya maaf dulu ketika belajar itu ya, belajar masih kecil gitu. Pokoknya ujian sekolah umum, taruhlah sekolah siang itu loh, ada SD, ada SMP, SMA gitu. Itu pokoknya ya tak dongake nduk muga-muga lancar. Nek orang ngaji saya digebuki, diciwel, dicetot, nek aku ra sekolah ki lah malah meneng wae jal piye. Aku ra sekolah aku wis ora apa-apa, sing penting kok sore ngaji lho ya jam 4 kah gitu. Jadi itu ya memang ya Allah gitu, tapi alhamdulillah ya saya itu udah bersyukur entah seperti apa kondisi mungkin pendidikan orang tua saya, tapi kami itu apa ya tetap tidak mau meniru begitu ya. Jadi ketika anak kami ya sekolah ini bahkan tidak sekedar dia ujian, dia belajar, tirakate iki ya wis ora karo-karuan, ndongake ra karo-karuan, memberi motivasi, mengarahkan, membimbing, terus tidak pernah henti. Bersyukur banget gitu loh. Ya kadang saya ini, ya itulah. Kenapa? Karena memang orang tua ya nggak bisa memilih. Masa akar milih orang tuanya Bu Umi lah ya malah kacau. Itu ya. Jadi orang tua juga tidak bisa memilih, kondisi ekonomi juga tidak bisa minta sama, dan itulah ketentuan Allah. Maka maaf ya ketika ngaji mendapat bimbingan ABCD, ketika kuliah mendapat bimbingan ABCD, diserap oleh kita sehingga kita itu bisa menerima kenyataan yang sebenarnya gitu. Kalau boleh milih, itu enggak saya pilih, kan begitu. Saya milih yang yo sing pinter, yo sing agamane kuat, bisa memfasilitasi kami, kan begitu kalau boleh milih. Tapi saya yakin hal-hal yang seperti itu sebenarnya banyak membawa hikmah bagi kami ini gitu loh, yang dibesarkan dalam kondisi serba kekurangan, umpamanya pendidikannya kurang, ekonominya kurang. Maka kalau kami ditulis dalam majalah yang mungkin dulu pernah Bu Umi juga baca, ya memang kondisinya seperti itu. Saya ingatlah contoh kecil satu aja ya. Ketika saya mau berangkat ke Jogja, yang namanya Cah Desa, rong weruh pojokane Yogya ki ngetan po ngulon, nggur diomongi ngulon, coba jal. Ya saya kan nangis to. Kula diterke, kula bingung niki mengke. Wes, nek arep sekolah ya mangkat dhewe. Nek ra gelem mangkat ya wis rasa sida. Lho ngene lak ya njatuhke wong sak pol-pole to ya. Wajahnya jadi nangis jal. Gimana ini? Wah. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu, saya itu dari Ngawi sampai Njanti, air mata itu nggak pernah berhenti. Coba, bahkan sampai Solo
jenenge wong yorong meros Solo ki ngendi, Yogyakarta ki ngendi. Saya tuh tanya sama Kenek itu loh Pak. Bu, Pak niki pun Yogja, mang turuse Yogjane ado. Saya itu ya memang kami tidak tahu belas kan bingung. Jadi saya itu tanya, pikiran saya terminal itu terminal Jogja. Lah kok malah niki pun Jogja Pak, mang turuse Jogjane tos ado. Aduh, derita demi derita deh rasanya. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah yang terbaik. Dan saya bersyukur dibesarkan dalam posisi seperti itu. Saya yakin malah Pak, Bu, kalau saya mungkin dulu tidak dibesarkan seperti itu, saya nggak punya cita-cita untuk ikut membantu anak-anak mungkin yatim, fakir, miskin ini. Itu hikmah yang terbaik untuk saya. Nah, maka Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Umi ki orang tuanya enak banget, jadi aku jadi nangis jal piye ki. Ya, itu kenyataan, enggak sekedar itulah, pokoknya banyak, enggak usah saya ceritakan itu derita demi derita. Tapi sekali lagi pentingnya agama. Agama itu pokoknya sudah luar biasa. Maka ketika si kecil kami juga kuliah di Amikom juga diimbangilah dengan agama. Kuliah di STPI. Lah tibake gurune yang nggur mbokne dhewe kan gitu ya. Ketepune mbokne dhewe nang omah ya dituturi ibuke, di STPI juga. Semuanya begitu ya. Maka ketika spiritual di nomor 1 kan saya yakinlah begitu. Dia akan mampu memecahkan masalah demi masalah tentu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua Bu Umi. Selaku orang tua sama enggak yang dirasakan? Saya sekarang merasakan bagaimana Bu Umi punya anak Dik Nabil yang sekian lama juga pisah belum bisa dijenguk gitu ya. Ya saya alhamdulillah ya yang mondok tinggal 2 tentunya di Aska dan di Nawa itu ya. Itu ya alhamdulillah kemarin ini 3 minggu kemarin dijemput, sekarang di rumah. Tapi ya memang kelihatan lebih mandiri, apa yang dilakukan juga rapi, bisa ngelempiti, bisa apa. Alhamdulillah sekali begitu. Apakah dia, maaf ya, padahal si kecil seperti itu. Dia merasakan enggak kalau dia kangen, dia seolah-olah ketemu dengan bapak ibunya. Saya pikir merasakan Bu Umi. Contoh saya tanya, Dek Nawa kangen enggak sama ibu? Dek Nawa kangen enggak? Kangen. Yang dikangeni siapa? Ibu. Itu saya bisa nangis itu. Ya anak seperti itu bisa mandiri, saya pikir anugerah yang luar biasa bagi saya. Sholatnya insya Allah juga terjaga, hafalannya sebisanya terjaga, juga bisa membaca ya. Ya tentu dengan tetap harus dilatih dan dilatih begitu, itu luar biasa. Maka sebenarnya jiwa kita tidak akan terpisah Bu Umi. Saya juga merasakan walaupun dalam kondisi seperti itu saya mau makan tuh ya ingat orang tua saya, bagaimana orang tua saya kalau memberi makan saya begitu. Dan maaf mungkin jelek gitu ya, tapi ini pernah terjadi pada diri saya dan kadang anak jadi protes. Kebiasaan makan yang sudah wayu-wayu itu sampai saya ngidam itu pernah aku pengen sayur gori neng sing wis mambu lho, lak ya repot to kuwi. Kenapa? Karena kebiasaannya seperti itu. Jadi ya lucu-lucu begitulah itu. Jadi insya Allah Bu Umi hati orang tua senantiasa terpaut. Yang saya rasakan anak-anak itu di mana ternyata juga pernah mamanya di Pare gitu ya, di kampung Inggris itu ya. Itu di rumah itu begini loh. Wah, di sini kita mandiri begini. Ya, artinya wes pokoknya enggak bisa terpisah, bahkan sampai mati kita itu dengan orang tua insya Allah enggak terpisah. Dan saya yakin Dik Nabil mamanya apa yang ia makan, yang ia lakukan pasti setiap langkahnya itu ingat jenengan berdua, walaupun jenengan juga tidak mengutarakan apa-apa. Dan saya yakin anak-anak, semua anak kita begitu ya, yang sudah punya putra tentunya kayak Bu Zub,
Mbak Egis itu mesti walaupun ini ini mama sukanya gini pas makan, pastilah begitu. Ya mungkin itu Bu Umi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya jenengan ya sudah bisa merasakan dan lebih tahu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak gini di kampus kadang ngomongnya wis beda meneh gitu ya. Matur suwun nggih. Ya, matur nuwun Bu Sam yang sudah memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Bu Umi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait pengalaman pribadinya dalam menyiapkan spiritualitas keluarga senantiasa bisa kita teladani sehingga keluarga kita pun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah begitu ya, keluarga yang bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah ada di penghujung acara. Maka mari kita akhiri acara kita ngaji online yang ke-26 ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Anda Sumiaton MPDI yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh partisipan baik yang di Zoom maupun di YouTube kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi Ahad depan ngaji online yang ke-27 bersama Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham, SH. Beliau pembina Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta yang akan mengkaji tentang protokol kesehatan dalam perspektif Islam. Sampai jumpa insya Allah Ahad depan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Bu Sumiatun, Bu Nyai. Sami-sami, Bu Haja-Haja. Salam semuanya, bareng dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sehat Pak Adi, Bu Umi. Sehat, bersin-bersin terus aja tadi. Pantesan nggak dekat dengan Bu Umi. Iya, makanya. Masih Ketularan. jaga Ya, jarak. semoga terus sehat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilek Bu, Pak Adi agak pilek.